guys, perkenalkan nama saya Marsyanda Islamutu dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, program studi akuntansi. Di video saya kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah Sistem Akuntansi Manajemen, di mana yang berjudul Sistem Informasi Organisasi, Manajemen dan Strategi. Ada 3 sub pokok pembahasannya, yaitu 1. Organisasi dan sistem informasi. Yang kedua, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. 1. Organisasi dan sistem bisnis. Pengertian dari organisasi dan sistem bisnis ialah organisasi dalam perspektif teknik dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses inputan yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa melalui proses produksi. Output yang dihasilkan kemudian berupa produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sehingga menyediakan modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input yang akan kembali diproses. Kemudian penjelasan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi. Informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia yang mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa informasi guna mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, untuk penggunaan sebuah sistem informasi yang baik diperlukan pengorganisasian yang baik, dan di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu diperlukan dukungan sistem informasi yang baik pula. Selanjutnya, strategi bisnis organisasi, aturan dan prosedur yang ada dalam sebuah organisasi, yaitu sangat berpengaruh oleh sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, perubahan yang terjadi pada strategi bisnis, aturan kebutuhan manusia dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi harus mampu diikuti dengan perubahan pada perangkat lunak, perangkat kertas, bisnis data, dan telekomunikasi yang mendukung sebuah sistem informasi. Sistem informasi dalam sebuah organisasi juga dapat dijadikan batasan dalam organisasi karena apa yang diinginkan oleh organisasi sangat berpengaruh pada sistem informasi yang dijalankan di dalamnya, yang bertujuan untuk memenuhi organisasional perusahaan. Selanjutnya ada 2 pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis, di mana pengaruh sistem informasi bagi organisasi. 1. Katakan organisasi. Riset tentang perilaku penghasilan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memperdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Jangkauan kontrol manajemen menjadi semakin luas, memungkinkan manajer tingkat atas untuk mengkontrol dan mengelola lebih banyak karyawan dengan cakupan yang lebih luas. Yang kedua, ada pendorongan organisasi menggunakan
pemberdayaan dalam menyelesaikan tugas-tugas, di mana sekelompok profesional berkumpul dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada internet dan organisasi. Internet memiliki dampak yang penting bagi hubungan di mana banyak perusahaan, ikon, dan entitas internet. Tugas besar meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Yang keempat, mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung, atau tergantung kondisi tertentu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, dia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia juga akan meningkatkan beberapa bentuk modal seperti neon dan mesin yang biasanya mahal. Selanjutnya ada sistem informasi pada suatu organisasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi organisasi diterapkan pada area-area bisnis perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem informasi transaksi ditambah dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ada pengaruh dari sistem informasi bagi perusahaan, di mana 1. Meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi dalam membantu alur kerja perusahaan menjadi lebih efektif. Esensi dari bisnis sebenarnya bukan terletak pada jumlah, melainkan kecepatan, mampu menghasilkan produk banyak tetapi dalam kurun waktu yang lama. Tentu bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Banyak perusahaan yang tidak mampu mencapai level kecepatan tingkat dalam produksi bukan karena belum menggunakan sistem informasi, melainkan karena belum menggunakan sistem informasi yang tepat. Sistem informasi yang tepat mampu menyediakan laporan yang lengkap mengenai produktivitas perusahaan serta dengan alur-alur kerjanya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Menggunakan sistem informasi yang tepat bisa membantu perusahaan mampu mengevaluasi sumber daya manusia yang dimiliki, terutama kaitannya dengan menempatkan kerja dan kapasitas kerja. Yang ketiga, meminimalisir produk cacat. Sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat bahkan pada saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun. Hal ini tentu mampu mengerjakan suatu produk dapat dipantau dengan mudah sehingga bisa meminimalisasi catatan produk ketika sudah selesai produksi. Perihal pengetahuan cacat produk saat pengerjaan tentu jauh lebih baik dibandingkan baru mengetahui cacat produk setelah proses produksi selesai. Dengan demikian, biaya proses produksi pun dapat lebih aman lagi. Selanjutnya ada sub pokok yang terakhir, yaitu penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, di mana keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana keunggulan tersebut dipergunakan untuk
berkompetisi dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan volume atau nilai. Perusahaan baik dalam hal meningkatkan laba maupun citra perusahaan. Dalam upaya pencapaian keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada. Bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, kompetisi merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga bisnis terhadap ancaman dari perusahaan lainnya. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dan persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Bisa dari pemotongan biaya produksi bisnis, menyebarkan informasi dalam hal promosi dan sebagainya. Selanjutnya, ada perusahaan dapat mengadopsi strategi kompetitif sistem informasi untuk membentuk keunggulan kompetitif, di mana ada A. Mengunci pelanggan atau pemasok dengan meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baru melalui pelanggan atau mitra manajemen hubungan sistem atau aplikasi. Yang B. Mengalihkan biaya melalui eksternal dan support berbayar sehingga pelanggan suatu perusahaan atau pemasok enggan untuk membayar biaya dalam waktu uang usaha dan menanggung ketidaknyamanan ini beralih ke perusahaan lain. Yang C. Meningkatkan penahanan untuk pembukaan melalui peningkatan operasi